Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Guys, kalian mungkin udah pada tahu kalau misalkan Motorola balik lagi ke Indonesia. Yap, setelah sekian lama vakum di Indonesia, akhirnya Februari 2025 kemarin smartphone ini kembali cuy ke Indonesia. Smartphone yang dibawa untuk senjata comebacknya adalah si Motorola G45 5G. Nah, kita akan ngebahas smartphone ini karena smartphone ini jadi salah satu smartphone yang punya potensi jadi ancaman untuk smartphone kelasan entry level lain. Apalagi dari keluarga Transsion Holding nih, yang dimana akan punya saingan berat banget nih dari segi harga, fitur, bahkan sampai spesifikasi lainnya. Nah, untuk masalah fitur ini jadi salah satu fitur eksklusif karena smartphone ini punya fitur Smart Connect. Nanti kita bakalan bahas fitur ini semenarik apa, tapi yang jelas kita bahas dulu smartphone ini secara keseluruhan. Nah, gue udah cobain dan pakai smartphone ini udah sekitaran 2 minggu lebih. Ini bisa jadi salah satu pengalaman dan cerita gue dengan smartphone yang satu ini. Sebelumnya kita kenalan dulu sama brand yang satu ini, yaitu Motorola. Jadi Motorola punya beberapa seri nih yang dibawa ke pameran kemarin saat launching HP ini. Yang pertama adalah G series nih teman-teman, ini untuk kelasan entry level. Terus juga ada X series. X series ini kelasannya mid range ya teman-teman. Sampai ada yang Res nih teman-teman. Res ini tuh bisa dibilang seri flagshipnya, dan juga ada smartphone lipatnya mereka. Tapi untuk awalan Motorola sepertinya ngegas dari seri yang entry-nya terlebih dahulu, dibanderol dengan harga 2,3 jutaan aja. Ini sih gokil banget ya, 5G di harga 2,3 jutaan. Ada yang menarik dari smartphone ini teman-teman buat di harga segini, terutama untuk masalah desainnya dan material. Nah, untuk masalah desain, Motorola G45 5G nggak ngikutin tren seperti HP boba zaman sekarang. Yang dimana kalau kalian lihat smartphone sekarang tuh desainnya kayak aneh, apalagi yang masih pakai tren boba. Ya, yang menurut gua udah nggak relate aja di tahun 2025. Tapi smartphone itu punya desain yang menarik banget teman-teman, dengan konfigurasi layout 2 kamera aja, dan ini kameranya berfungsi. Jadi nggak sekedar banyak-banyakan kamera alias nggak cuman jualan desain kamera. Apalagi kalau misalkan kalian lihat logo M-nya ini yang di bagian belakang, ya ini udah pasti mengingatkan kalian dengan brand Motorola. Ya mungkin bisa nostalgia lagi. Materialnya sendiri juga udah pakai material vegan leather teman-teman. Ini yang membuat smartphone ini jadi lebih berkelas buat smartphone kelasan entry level. Karena kita cukup jarang menemukan smartphone di kelasan entry level dengan material yang kayak gini, yang menggunakan vegan leather. Varian warna yang hadir juga sangat variatif ya teman-teman. Tapi sayangnya nggak ada varian warna hitam nih untuk smartphone ini. Padahal menurut gua kalau misalnya ada warna hitam bakalan lebih menarik, karena itu jadi salah satu warna dasar buat pilihan kita. Nah, untuk bobotnya sendiri sih smartphone ini cukup tergolong ringan, dan juga kalau kalian lihat tingkat ketipisannya itu juga lumayan oke nih buat smartphone kelasan entry level. Ya lagi-lagi buat smartphone kelasan entry level, smartphone ini memberikan kesan genggam yang cukup menarik nih. Masih cukup nyaman walaupun memang buat framenya sendiri di sini pakai plastik teman-teman. Tapi tetap plastiknya ini berasa solid teman-teman. Jadi untuk masalah frame kalian gak usah worry bakalan terkesan murahan, karena memang untuk plastiknya punya tingkat level yang berbeda dengan smartphone kelasan entry lain. Dia juga punya banyak fitur yang unik nih. Salah satunya ciri khas dari Motorola kayak misalkan fitur chop-chop. Fitur chop-chop ini bakalan nyalain flash nih teman-teman. Tinggal dikocok-kocok aja. No, jadi bakalan nyala kayak gini. Kalau dimatiin tinggal dikocok lagi. Terus juga ada fitur swipe teman-teman. Ini swipe untuk buka kamera, dan ini bakalan jadi fitur yang kepake banget. Kita tanpa harus buka smartphone, tinggal pakai gestur tersebut udah bisa langsung terbuka flash atau enggak kameranya. Secara ukuran dia masuk ke kategori smartphone yang nggak terlalu besar, yaitu di angka 6,5 inch. Diameter kayak gini yang ngebuat smartphone ini saat dioperasiin tuh jadi berasa cukup nyaman. Kayak misalkan kita swipe nggak perlu effort lebih. Kalau misalkan chattingan pun juga demikian, bisa diakses keyboardnya dengan sangat gampang. Cuman memang kekurangannya itu ada di bagian resolusi, yang dimana resolusinya smartphone ini masih SD plus aja. Tapi menariknya, walaupun punya resolusi SD plus, sejauh kita pakai tuh gue berasa kayak punya resolusi Full HD Plus saat menggunakan smartphone ini. Jadi gue bisa katakan tingkat resolusi SD Plus-nya ini berbeda dengan smartphone entry level kelasan 1 juta ya, yang dimana pakai resolusi SD Plus juga. Tampilannya juga berasa oke nih. Dari bezel ya masih besar memang. Ini sih bisa kita wajarin ya. Namanya juga smartphone kelasan entry level. Jadi untuk masalah bezelnya setebal ini. Jadi lagi-lagi gue nggak komplain untuk masalah tampilan. So far untuk masalah tampilan dan smartphone ini nawarin yang berbeda ketimbang smartphone entry level lain.
Sekarang kita beralih ke masalah performance. Dari segi SoC-nya terlebih dahulu. Dia tuh pakai SoC yang nggak biasa dipakai, teman-teman. Dia nggak pakai G88 atau nggak pakai G99, bahkan G100, yang dimana itu SoC kacang goreng. Tapi dia pakai SoC yang berbeda, yang pasti udah support jaringan 5G, yaitu Snapdragon 6S Gen 3. Kita jarang banget nih menggunakan SoC yang satu ini ya. Terus juga yang dimana secara potensi performance masih sedikit di atas dari G100. Jadi harusnya kalau dibandingin dengan MediaTek G series ini sih udah di atasnya, teman-teman. Apalagi udah support jaringan 5G juga. Kita mulai dari segi performance benchmark terlebih dahulu nih, teman-teman, karena kita udah benchmark smartphone ini juga. Dari mulai aplikasi AnTuTu Benchmark, di sini mendapatkan skor rata-rata di angka 420 ribuan. Skor yang bagus, dan di sini kita running 5 kali berturut-turut cukup konstan ya, dapat di angka 420 ribuan. Terus juga di Geekbench 6 single core multi core dapat di angka 900 buat single core-nya, multi core-nya dapat di 2100. Lagi-lagi ini konstan banget, nggak ada drop ya, teman-teman. Bener-bener selisih skornya itu nggak jauh. Terus juga buat di 3D Mark Benchmark, running testnya kita jalanin sampai 5 kali, dapat skor di angka 1200. Terus juga di 3D Mark Benchmark stress test, di sini stability-nya dapat di angka 99,3%. Dengan baterainya berkurang 3% aja, temperatur juga adem di angka 37 derajat Celcius dengan EPS 6-10. Ini sih udah bagus ya. Running looping selama 20 kali juga demikian, dapat skornya yang oke nih ya. Lalu di CPU throttling test nih, teman-teman, di sini kita tes dan hasilnya selama skenario 30 menit, 45 menit dan juga 60 menit mendapatkan grafik yang cukup bagus nih. Di sini warna hijau semua, dan smartphone ini juga adem-adem aja pas waktu kita cek menggunakan thermal gun, teman-teman. Di sini suhunya itu memang paling tinggi di bagian layar, tapi itu tidak masalah, teman-teman, karena suhu tertingginya aja cuma di angka 42 derajat Celcius aja, dan itu aman banget, teman-teman. Jadi buat benchmark seberat CPU throttling, di sini cuma mendapatkan temperatur segitu. Nah, terus juga di sini kita coba gaming test langsung ya, teman-teman. Dari mulai game Mobile Legends Bang Bang. Settingannya yaitu Super Ultra, ini harusnya udah mantep banget ya. EPS-nya dapat di angka 90. Selama kita bermain di sini mendapatkan EPS yang konstan juga. Minim terjadi frame drop. Terus juga untuk baterainya berkurang 10%-an selama 30 menit bermain. Lalu untuk temperaturnya nih, yang paling penting di sini masih adem karena temperatur tertinggi di angka 39 derajat Celcius. Bagian layar juga aman, teman-teman, nggak ada demam sama sekali. Game PUBG Mobile Smooth Ultra, di sini EPS dapat di angka 35 sampai 40 EPS, dan ini cukup konstan ya, minim terjadi frame drop lagi-lagi. Baterai sendiri di sini berkurang sekitar 8% selama 30 menit bermain dengan temperatur di angka 39 derajat Celcius. Lagi-lagi stabil, teman-teman, seperti bermain game Mobile Legends. Nah, terus juga buat main game Free Fire sekarang, di sini settingannya adalah High Ultra, EPS-nya dapat di angka 60, dan ini cukup konstan ya, teman-teman. Baterainya sendiri di sini berkurang 6% selama 30 menit bermain dengan temperatur lagi-lagi 39 derajat Celcius. Kita coba thermal gun, di sini aman ya. Jadi buat main game Mobile Legends, PUBG Mobile dan juga Free Fire di sini aman ya, teman-teman. Lalu gimana kalau misalnya game Genshin Impact nih, yang dimana punya impact buat smartphone ini harusnya. Di sini buat settingannya kita coba low 60 fps. Kita harus tahu diri kalau misalnya ini adalah smartphone kelasan entry level. Nah, buat fps ya, di sini kita mendapatkan yang sangat rendah ya, cuma di angka 18 sampai 20 fps aja. Dengan baterai berkurang sekitaran 8%. Terus juga untuk temperaturnya agak meningkat di angka 40 derajat Celcius. Kita nemuin bagian yang cukup panas di bagian layarnya, tapi itu tidak terlalu masalah dengan temperatur 40 derajat Celcius. Jadi lagi-lagi buat masalah performance, smartphone ini punya potensi yang oke banget nih. Dari stability-nya sih, Snapdragon 6S Gen 3 jadi salah satu potensi buat nyaingin G100 dan juga G99. Ya, jadi memang SoC ini punya performance yang cukup oke dengan stability yang oke juga, apalagi udah support jaringan 5G gitu ya. Jadi buat multitasking penggunaan harian juga ini nggak menemuin kendala yang gimana-gimana ya, teman-teman. Berasa smooth gitu, tapi pada intinya untuk penggunaan sehari-hari smartphone ini berasa fun to use banget pas waktu kita pakai. Ademnya oke, baterainya juga irit dengan kapasitas 5000 mAh. Screen on time-nya sendiri kita bisa mendapatkan kurang lebih irit, teman-teman, karena bisa dapat di angka 8 jam ke atas. Ya mungkin ini karena kombinasi dari Snapdragon 6S Gen 3 dan juga baterainya 5000 mAh serta layarnya yang cuman SD Plus aja.
kameranya punya potensi jadi menang juga nih di sektor harga kelasan entry level. Karena resolusi kameranya sendiri buat kamera utama di sini punya resolusi 50 megapiksel, 2 megapiksel untuk lensa makro serta 16 megapiksel untuk kamera selfie. Buat hasil fotonya bisa kalian lihat sendiri aja. Di sini gue bisa bilang secara warna punya kualitas yang oke nih. Detailnya juga demikian tajam ya, walaupun memang ini kalau kita lihat ada processing sharpening yang cukup berasa gitu ya. Tapi hasilnya menurut gue udah cukup oke. Nah, terus juga untuk kamera selfie-nya juga demikian. Yang gue suka di sini punya warna yang mirip kayak kulit asli gue. Nah, kalau kulit asli gue kan itu agak sawo mateng gitu, dan di sini dibuat mirip kayak kulit aslinya gue. Peraman kamera belakangnya dari Motorola G45 ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Sangat amat stabil ya teman-teman ya. Wah, mantap. Ini awannya lagi benar-benar terik teman-teman. Sangat mantap. Kamera depan kurang lebih seperti ini hasilnya ya. Ini bisa record 4K ya. So good, nice. Bisa kalian bantu tulis di kolom komentar hasilnya. Nah, sekarang kita bahas untuk fitur yang paling oke di smartphone ini. Ya, tadi kan kalau kita ngebahas gestur udah biasa ya, karena itu jadi salah satu brand image smartphone ini dan karakternya juga. Tapi kalau misalnya kita bahas fitur yang eksklusif yang cuma ada di smartphone ini, yaitu Smart Connect, bakalan beda banget. Nah, basically ini Smart Connect adalah sebuah aplikasi ataupun fitur yang bisa menghubungkan smartphone kita ke komputer. Bahkan smartphone kita bisa jadi DeX juga. Ya, walaupun memang DeX-nya nggak seperti smartphone dari brand S ya teman-teman, tapi setidaknya ada fitur ini di kelasan smartphone entry level ini sih gokil banget. Terutama di sini bisa akses menggunakan wireless atau enggak kabel teman-teman. Nah, terus juga di Smart Connect ini kita bisa melakukan sharing file, itu gak jadi gampang banget. Jadi kalau misalnya kalian pengen pindahin dari file HP ke komputer, tinggal di drag and drop aja, itu bakalan asik. Bisa jadi kamera eksternal juga alias jadi webcam kalian. Nah, itu jarang banget bisa kalian temuin, apalagi itu ekosistemnya punyanya mereka ya teman-teman, si Smart Connect ini. Jadi nggak usah install aplikasi tambahan, tinggal install aja aplikasi Smart Connect di desktop kalian, nanti tinggal dihubungkan aja dan itu gampang banget. Jadi memang seinstan itu buat masalah fitur Smart Connect. Nah, ini tuh fitur yang lagi-lagi jarang banget ada di kelasan entry level. Biasanya kelasan mid-range atau enggak kelasan flagship. Smartphone ini udah menggandeng fitur tersebut. Kesimpulannya, smartphone ini kalau gue bisa bilang punya potensi buat bersaing, jelas ada teman-teman. Dari segi harga udah bersaing banget, 2,3 juta dengan spek kayak gini. Terus juga fiturnya ini jadi salah satu keunggulan juga buat smartphone ini. Kalau gue bisa bilang smartphone ini punya potensi, jelas ini jadi salah satu gebrakan awal buat Motorola nih teman-teman. Motorola punya senjata ini buat comeback, dan nextnya mungkin bakal ada seri-seri yang lebih bagus lagi, gue yakin. Gue sih berharap seri Race itu bakalan masuk juga ke Indonesia, tapi kita tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Tapi yang jelas gue harap sih Motorola beneran serius buat dagang di Indonesia, bukan sekedar buat awalan aja kayak gini nih ya. Smartphone ini bangun citra yang oke terus habis itu pergi. Intinya kita tinggal tunggu aja ke depannya, dan smartphone ini kalau bisa dikatakan rekomen, jelas rekomen banget, terutama buat kalian yang pengen nyari smartphone beda daripada smartphone yang ada di pasaran saat ini ya teman-teman. Terutama desainnya yang gitu-gitu aja, yang monoton dan juga ngebosenin. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan, kita langsung discuss di kolom komentar. Pengen langsung check out produk ini, langsung cek di keranjang sini aja ya teman-teman, di bawah pokoknya ada. Pengen join ke komunitas kita, boleh banget langsung join, klik link yang ada di deskripsi buat ke komunitas Telegram. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.